surat Luqman ayat 18 dan 19. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surah Luqman ayat 18 dan 19. Mohon penjelasannya. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena angkuh, karena sombong. Tusa'ir itu asli katanya dia terambil dari as-sa'ru. As-sa'ru itu penyakit yang menimpa unta sehingga lehernya kesleo, sehingga dipaksa untuk tetap mengu. Lah, dari makna asal ini, maka kalau ada orang yang memaksakan diri memalingkan muka dari manusia karena sombong, berarti dia sebetulnya seperti unta yang lehernya sedang kesleo itu. Nah, ini karena sombong. Ini nasihat Luqman pada anak-anaknya. Jadi bagaimana Luqman menasihati anaknya selain dari sisi akidah, kan pertama tentang jangan melakukan kesyirikan, jangan berbuat syirik kepada Allah. Kemudian diselipi tentang nasihat-nasihat yang berisi muamalah sesama manusia. Maka di dalam nasihatnya ini disebutkan jangan kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam ayat itu ada dua hal yang dimurkai oleh Allah, yaitu mukhtal dan fakhur. Mukhtal itu kesombongan yang terlihat dari perilaku. Jadi kesombongan yang terlihat jelas dari perilaku maupun perbuatan, itu mukhtal. Adapun fakhur itu kesombongan yang terdengar dari ucapan seseorang, itu fakhur. Maka dua hal ini sangat dimurka oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Baik sombong dengan perbuatan, merendahkan orang lain, maupun sombong dengan ucapan. Salah satu saja kita miliki, maka Allah tidak mencintai. Misalkan ucapan kita santun, namun isinya kesombongan, meski dengan bahasa yang santun, dengan bahasa Jawa kromo misalkan, namun isinya sombong, itu Allah tidak suka. Atau sombong dengan perbuatan. Salah satu saja ada pada diri kita, baik sombong dengan perbuatan ataupun sombong dengan ucapan, itu saja Allah tidak suka, apalagi sampai terkumpul dua-duanya. Biasanya orang yang sombong itu dia akan membanggakan segala hal, termasuk yang bukan miliknya saja akan dia bangga-banggakan. Mukhtal itu berasal dari khayal, khayalan.
Jadi orang sombong itu sebetulnya sedang mengkhayal. Orang sombong ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menampakkan kekuatannya, ingin memperlihatkan kekayaannya. Hakikatnya semua itu bukan miliknya. Baik kekuatan, kekuasaan, kekayaan, itu hakikatnya bukan miliknya. Hakikatnya semua itu milik Allah. Makanya dia mengkhayal, orang yang sombong itu mengkhayal. Ya. Dulu Fir'aun sombong dengan kedudukan, mengkhayal dengan kedudukannya, dengan kekuasaannya. Seolah-olah kekuasaannya itu bisa abadi. Qarun sombong mengkhayal dengan hartanya. Seolah-olah hartanya itu akan abadi, tidak akan musnah. Seolah-olah dia akan abadi dengan hartanya. Maka mengkhayal, mukhtal. Haman sombong dengan ilmunya. Itu mengkhayal. Semuanya ini hakikatnya milik Allah, bukan punya kita. Kita ini hanya dititipi, maka jangan mengkhayal. Segala sesuatu yang hakikatnya bukan milik kita, jangan kita sombongkan, jangan menjadikan kita sombong. Manusia ini tidak punya apa-apa. Manusia ini hanya dititipi oleh Allah. Maka jangan mengkhayal yang menyebabkan khayalan itu menjadikan kita sombong. Baik dengan kekuasaan, jabatan, dengan harta maupun dengan kekayaan. Dan sombong itu ada dua hal. Sombong perbuatan, sikap, tingkah laku maupun dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan, sikap, tingkah laku itu disebut mukhtal. Kalau sombong dengan ucapan itu disebut fakhur. Salah satu bentuk kesombongan ini ada pada diri kita, Allah tidak suka. Apalagi sampai terkumpul dua-duanya. Sombong perbuatan, sombong ucapan. Biasanya manusia itu kalau perbuatannya sombong, ini biasanya ucapannya juga sombong. Kalau ucapannya sombong, biasanya perbuatannya juga sombong. Maka dua hal ini dinasihatkan Luqman kepada putra-putranya. Kemudian nasihat berikutnya, waqsid fi masyyika. Sederhanalah dalam berjalan. Ojo terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sehingga sederhana dalam berjalan. Tidak kemerungsung, ya ora alon-alon banget sehingga menghabiskan waktu. Ini dalam kondisi normal loh ya. Kalau sedang sakit ya itu beda kondisi. Kalau kondisi normal ya, jalan itu jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu ngintik kemerungsung ya, dan jangan pula terlalu pelan sehingga menghabiskan waktu. Kemudian waghdud min sautik. Waghdud min sautik, rendahkan suara, tahan suara. Waghdud itu aslinya dari al-ghad. Al-ghaddu. Al-ghaddu itu penggunaan sesuatu tidak dalam kondisi maksimal. Itu al-ghad. Jika ini kata al-ghad ini dilekatkan pada mata, pada penglihatan, maka ada istilah ghaddul basar. Jadi penglihatan kita ini kalau kondisi maksimal bisa kita gunakan untuk melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Namun orang yang beriman diminta oleh Allah, diperintah oleh Allah
menahan penglihatannya untuk tidak digunakan dengan kadar maksimalnya, sehingga tidak semuanya dilihat. Maka ditahan pandangannya. Kalau orang yang tidak beriman pada Allah, matanya, penglihatannya akan jelalatan kemana-mana. Karena fungsi penglihatannya hanya untuk melihat, fungsi matanya. Orang yang beriman itu fungsi matanya bukan hanya sekedar untuk melihat, yaitu melihat yang baik-baik, menurut Allah begitu. Maka jangan gunakan secara maksimal sehingga jelalatan kemana-mana. Maka ghaddul basar, tahan pandangan. Begitu pula suara, waghdud min sautik. Maka jangan teriak-teriak sangat keras sehingga terdengar seperti teriakan atau siulan keledai. Yang pernah lihat keledai? Pernah mendengar keledai itu menjerit gitu? Nah, dereng, nanti lihat di YouTube itu. Lihat di YouTube, keledai itu kalau menjerit suaranya tidak enak didengar, memekakkan telinga. Siulan keluar dari teriakannya itu, jeritanya itu siulan yang sangat tidak mengenakkan. Kemudian sesudah siulan itu berhenti, akan kita dengar tarikan nafas yang sangat buruk, dan begitu. Nanti lihat di YouTube ya. Itu keledai. Maka inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara pekian, teriakan, siulan keledai. Maka orang beriman bersuara itu dengan sederhana. Tahan suaranya. Jangan berteriak-teriak enggak karuan seperti ketika keledai mengeluarkan siulannya. Itu sangat buruk, didengar tidak enak. Sesudah selesai maka kita akan mendengar tarikan nafas keledai yang sangat buruk. Nah, tentu kita tidak boleh seperti itu. Sederhana dalam berjalan, sederhana dalam memandang, sederhana dalam bersuara. Kalau melihat jangan jelalatan, kalau bersuara jangan teriak-teriak. Namun bukan berarti harus berbisik. Kalau harus berbisik seperti pengajian ini, jenengan tidak dengar. Mireng badan, badan mireng. Artinya tidak boleh teriak-teriak yang melampaui batas sehingga seperti suara keledai. Ini muamalah bainan nas, muamalah sesama manusia, akhlak dan adab. Maka nasihat Luqman selain dari sisi akidah, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai ananda sayang, jangan kamu mensekutukan Allah, karena berbuat sekutu pada Allah itu satu kedzaliman yang sangat besar. Kemudian diselipkan oleh Luqman nasihat dari sisi akhlak. Salah satunya ini. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bersuara, bagaimana kita berbicara, itu sampai diatur. Apalagi berbicara dengan orang yang lebih sepuh usianya daripada kita. Bicara dengan kasar, bicara dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, bicara dengan membentak-bentak. Ini orang tua saya
kebetulan sudah sudorungu, lah itu beda. Kalau sudah sudorungu itu biasanya memang butuh kita bersuara agak keras, dan orang yang sudorungu itu selain kita bersuara agak keras, beliau juga harus melihat gerak bibir kita. Maka kalau kondisi normal yang ada itu yang muda hormat pada yang lebih sepuh, yang sepuh menyayangi yang lebih muda, maka tidak boleh yang lebih muda kok merasa tahu segalanya, kemudian berbicara kasar pada yang lebih sepuh, bahkan sampai mencak-mencak, sampai nada tinggi. Itu tidak boleh, bukan akhlak seorang muslim, bukan akhlak seorang mukmin. Maka wajib dijauhi. Apalagi bicara dengan orang yang lebih sepuh dengan bentak-bentak, kalimat yang kasar sambil nunjuk-nunjuk, sambil duding-duding. Maka di televisi itu, tayangan televisi itu pertunjukan akhlak yang tidak baik bagi kita. Ya, dalam diskusi sesama muslim, mayoritas muslim itu narasumbernya. Yang lebih muda bentak-bentak sambil tunjuk-tunjuk begitu. Jadi itu pertunjukan akhlak yang tidak baik, bukan akhlakul karimah. Sekalipun dia mengaku sebagai orang Islam. Kalau Islamnya tenanan, imannya sodik, dia bicara tidak seperti itu dengan orang yang lebih sepuh. Namun setiap saat kita lihat diskusi sesama orang Islam, namun yang ada malah saling menjatuhkan kehormatan, saling bertikai, yang muda dengan nada tinggi, dengan menunjuk-nunjuk begini, maka jangan ditiru. Jaga anak-anak kita jangan sampai meniru akhlak-akhlak madmumah seperti ini. Itu bukan akhlak seorang muslim. Seorang muslim itu dimanapun harus punya akhlak yang mulia. Dalam kondisi bagaimanapun, dalam situasi apapun, baik ketika dalam situasi musyawarah, situasi diskusi, maka harus bisa menahan suara, harus bisa menjaga akhlak. Ya, itu pentingnya adab, pentingnya akhlak bagi setiap muslim. Oleh karenanya Nabi diutus oleh Allah, pengakuan beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ini utamanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang namanya akhlak bukan hanya taat, rajin sholat, sedekah, zakat, bukan hanya itu saja. Karena dinullah ini, agama Allah, bukan hanya meliputi sholat, zakat, haji, umrah, puasa, bukan hanya itu saja. Kalau itu ibadah vertikal kita kepada Allah, itu hablum minallah. Sedangkan orang yang bertakwa itu tidak hanya sebatas hablum minallah, namun juga ada hablum minan nas. Sekalipun hablum minallahnya baik, namun hablum minan nasnya tidak baik, maka dia juga tidak termasuk hamba Allah yang bertakwa. Begitu pula sebaliknya, meski hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya tidak baik, maka dia juga bukan hamba Allah yang bertakwa. Itu yang mengatakan Allah. Orang yang bertakwa, hablum minallahnya baik,
Nanti bisa dilihat di awal-awal Quran surat Al-Baqarah itu. Orang yang bertakwa hablum minan nasnya baik, ibadah sosialnya baik, muamalahnya baik. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Quran surat Al-Imran itu ayat 133 134 itu. Wasari'u ila maghfirah dan seterusnya itu. Ciri orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu al-infaq fis sarra' wad-dharra. Berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Dalam keadaan sarra' lapang maupun dharra' sempit. Wal kadhiminal ghaidha menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas pemaaf itu semua hablum minan nas. Itu ibadah sosial. Lah kalau kita masih suka marah, menurut Allah di ayat itu kita belum termasuk hambanya yang bertakwa. Kalau kita masih punya sifat dendam, tidak mudah memaafkan orang lain, maka menurut Allah dalam ayat itu kita pun juga belum termasuk hambanya yang bertakwa. Maka antara hablum minallah, hablum minan nas, ibadah vertikal kepada Allah, ibadah sosial, itu harus sama baiknya. Tidak boleh berdiri sendiri-sendiri kalau ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Untuk ibadah sosial dibutuhkan sopan santun, baik dalam berbuat maupun dalam berucap. Sebagaimana yang Luqman nasihatkan kepada putra-putranya. Ya, ada lagi.